Kembali ke gua tadi ya. Iya. Itu berarti kira-kira kalau di gua itu yang dijaga harimau doreng itu, kalau itu memang harta amanah, berarti bentuknya fisik ya yang Fisik, ya? iya fisik. Karena waktu itu ada tentara Kublai Khan ya, yang mendarat di Pulau Jawa ini, dan tentara-tentara Kublai Khan itu membawa harta-harta untuk perang lah ya, untuk perang lah, itu disimpan di gua-gua itu. Gua-gua itu ya, gitu. Oh gitu. Iya, Oh, bentuknya logam mulia. Logam mulia. Logam mulia, ya fleksibel sekali. Iya, Fleksibel termasuk sekali. yang di Cilacap juga logam mulia. Termasuk yang di Jawa Barat juga logam mulia. Di Sulawesi juga logam mulia. Dan logam mulia itu disimpan di dalam gua itu kira-kira. Iya. Ada rencana masuk ke gua tadi, tantangan tadi bagaimana? Ya itu, saya didatangi teman saya namanya Pak Wahid itu. Mau diantar ke sana, yang Jati berani gini aja. Kalau saya secara fisik saya berani. Untuk membuktikan keberanian itu, kalau dari mulut saya mungkin saya hanya sekedar wis tuwoe pangan macan yo ben ngono. Tapi keberanian itu kan harus ada hasilnya. Sudah silakan Pak Wakil ambil satu kartu langsung dibuka. Ternyata askoin, askoin itu kartu, as itu kartu yang tak terkalahkan. Koin itu finansial. Jadi disitulah kunci yang nanti itu salah satu untuk menyelesaikan amanah-amanah tadi itu. Nah, ini oleh karena itu Amerika jangan coba-coba. Rusia itu diam-diam juga sudah pasang rudal-rudal ya, yang nanti kalau sampai ada sesuatu yang keterlaluan, Amerika ngawur misalnya, udah rudal itu saling meluncur ya. Nah, tapi kita sebagai orang Jawa ya sudahlah, ayolah kembali ke titik nol. Oleh karena itu utang sejarah tahun 65 itu menurut saya memang harus diselesaikan. Kembali ke gua tadi ya. Itu berarti kira-kira kalau di gua itu yang dijaga harimau doreng itu, kalau itu memang harta amanah, berarti bentuknya fisik ya yang Fisik. Harta amanah dalam bentuk fisik. Iya fisik. Karena waktu itu ada tentara Kublai Khan ya, yang mendarat di Pulau Jawa ini. Dan tentara-tentara Kublai Khan itu membawa harta-harta untuk perang lah ya, untuk perang lah, itu disimpan di gua-gua itu ya, gitu. Oh gitu. Berarti hartanya kira-kira rupiah atau dolar atau apa kira-kira? Kalau sudah logam mulia itu ya, mau dijadikan apa aja bisa. Bisa. Bentuknya logam mulia. Logam mulia. Logam mulia, ya. Fleksibel sekali. Iya, termasuk yang di Cilacap juga logam mulia. Termasuk yang di Jawa Barat juga logam mulia. Di Sulawesi juga logam mulia. Dan logam mulia itu disimpan di dalam gua itu kira-kira. Iya, gila. Sekarang ini Amerika dulu itu dolar menjadi acuan standar keuangan internasional karena Amerika masih punya jaminan, yaitu emas. Tapi sekarang sudah habis. Stoknya habis. Lalu Amerika ternyata dengan keberanian Bung Karno, Amerika tidak bisa menguasai Irian Barat. Tambang emas di Freeport itu, Ternate juga pulau-pulau di selatannya itu banyak tambang-tambang seperti itu. Nah inilah nanti kelihatannya dengan memunculnya kembali para leluhur memang akan nuntun kepada kita supaya kita itu menjaga perdamaian dunia. Sebelum itu kan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa itu harus ada satrio pinilih yang memang terpanggil hatinya untuk ini menata kehidupan ini. Oh gitu, memimpin bangsa ini. Iya. Ada rencana masuk ke gua tadi, tantangan tadi bagaimana? Itu
Nantangi yang Jati untuk masuk ke gua tadi tenang. Ya itu, saya didatangi teman saya namanya Pak Wahid itu mau diantar ke sana. Yang Jati berani gini aja. Kalau saya secara fisik saya berani. Untuk membuktikan keberanian itu, kalau dari mulut saya mungkin saya hanya sekedar wis tuwoe pangan macan yo ben ngono. Tapi keberanian itu kan harus ada hasilnya. Sudah silakan Pak Wahid ambil satu kartu langsung dibuka. Ternyata Askoin, Askoin itu kartu, as itu kartu yang tak terkalahkan. Koin itu finansial. Jadi disitulah kunci yang nanti itu salah satu untuk menyelesaikan amanah-amanah tadi itu. Dan Pak Wahid rencananya siap mengantar? Iya, siap mengantar ke sana. Tapi saya harus sowan dulu ke selatan, ke Mas. Karena saya tidak berani gerusa-gerusu ya, gerusa-gerusu. Karena nanti kalau gerusa-gerusu kepentingan pribadi aja, dan ke sana nanti ada 2 channel ya. 2 channel, yang satu Mbak Astrid sudah pesen kalau Mbak Astrid akan sowan ke yang Ronggolawe, saya yang masuk gua. Jadi Mbak Astrid tidak tunggu itu nggak ikut. Yang Ronggolawe ini? Iya, yang Ronggolawe. Yang Ronggolawe itu kan Panglima Mojopahit yang ada di sebelah utara sana gitu. Itu. Yang Ronggolawe masih hidup? Ya. Masih hidup yang Ronggolawe? Oh ya sudah situ. Tapi yang apa? Ya petilasannya. Petilasannya. Oh begitu. Iya. Jadi untuk masuk ke gua itu minta restu dulu ke Ratu Mas Selatan. Karena kalau sudah bicara tentang pemerintahan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, itu tidak bisa lepas dari Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Misalnya tahun 65 yang lalu Amerika itu Armada 7 sudah mendekat 7 kilo dari Cilacap. Jadi Cilacap 7 kilo, Armada 7 sudah ada di sana. Rencananya kalau Bung Karno memberi komando, siapa yang mendukung saya di belakang saya, yang berhadapan saya di depan saya. Amerika membagi-bagi senjata ringan. Jawa Tengah perang melawan Jawa Timur, Jawa Tengah melawan Jawa Barat, semua dibagi senjata biar saling membunuh. Adu domba Kalau sudah saling membunuh, barulah Amerika masuk.